Selamat siang Bu Win. Selamat siang Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya ingin melaksanakan wawancara dengan jenengan. Saya perkenalkan dulu, beliau adalah Bu Sri Winarti SPD, guru kelas 1 dan merupakan rekan sejawat dari saya karena saya juga mengajar di kelas rendah. Baik, langsung saya mulai nggih, Bu. Oke, untuk yang pertama, kemarin kan ada permasalahan mengenai siswa yang belum bisa membaca. Nah, ini ada beberapa penentuan solusi. Yang pertama tentunya pasti menggunakan media dan metode yang tepat untuk pembelajaran. Menurut jenengan itu penentuan solusi yang pertama menggunakan media yang seperti apa, Bu, yang tepat? Terima kasih untuk waktunya. Untuk media yang paling tepat yang bisa digunakan anak untuk belajar yang lebih efektif, lebih bisa langsung mengenakan anak, yaitu bisa dengan menggunakan beberapa media. Kalau permainannya bisa menggunakan kartu kata atau flashcard, ya. Dimana untuk penggunaan media kartu ini itu ada kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk kelebihannya itu anak-anak pasti akan lebih senang karena menggunakan media yang lebih menarik. Namun di sini juga ada kekurangannya karena untuk penggunaan media ini juga perlu membutuhkan waktu yang lumayan panjang untuk mempersiapkannya agar anak-anak bisa nanti lebih fokus dan kegiatan itu bisa berhasil dengan cukup baik. Ya, baik. Kemudian yang kedua, selain media tersebut ya Bu, tentunya ada media lain yang memanfaatkan teknologi. Itu media apa Bu kira-kira yang tepat untuk itu? Selain media kartu itu anak-anak bisa menggunakan media audiovisual, ya. Di mana untuk media audio sosial ini adalah merupakan media yang berhubungan dengan elektronik. Di mana untuk media audiovisual ini nanti memang anak-anak akan lebih tertantang, lebih menarik, lebih bersemangat untuk mengikuti. Namun demikian juga tetap ada kelemahannya karena untuk pengaturannya, untuk mengkondisikan media ini juga perlu membutuhkan waktu juga. Iya, baik. Selanjutnya tentunya kan ada evaluasi untuk peserta didik. Nah, di sini guru tentunya pasti akan membuat lembar kerja peserta didik dari kartu kata tadi, kemudian nanti dibantu dengan gambar, siswa menyusun kalimat yang diucapkan oleh guru, Bu. Tentunya dari solusi tersebut pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangannya seperti apa nggih, Bu? Ya, yang namanya juga media ya Mbak, tetap itu yang ada juga kelebihan juga ada kekurangan. Dimana untuk menggunakan lembar kerja dari peserta didik ini memang kelebihannya nanti anak-anak juga akan lebih tersusun, lebih sistematis dalam pengerjaan tugas-tugas dari guru. Namun untuk kelemahannya juga nanti ya itu tadi, guru tetap harus mempersiapkan waktu yang lebih banyak, lebih lama, persiapannya juga akan membutuhkan tenaga yang lebih daripada yang tidak menggunakan lembar kerja. Ya, kemudian untuk solusi selanjutnya yaitu mengenai instrumen penilaian, Bu. Nah, ini biasanya untuk mengetahui keterampilan membaca siswa itu ada lembar penilaian seperti lembar observasi dan juga bisa dipadukan dengan soal tertulis. Itu juga pasti ada kelebihan dan kekurangannya, Bu. Kelebihan dan kekurangannya apa, Bu? Terima kasih. Ini untuk penggunaan lembar penilaian keterampilan membaca itu memang begini Mbak, untuk kelebihannya yaitu bisa mengetahui kemampuan murid satu persatu. Jadi nanti kita bisa melihat bagaimana anak yang sudah terampil membaca, siapa yang sedang, siapa yang kurang. Namun demikian juga masih ada kekurangannya, yaitu tentu saja berhubungan dengan waktu, ya, karena membutuhkan waktu yang lumayan lama daripada yang tidak menggunakan situ. Iya, baik. Dalam pembelajaran nanti, Bu, kita kan akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan RPP. Nah, dalam RPP tentunya akan ada kompetensi dasar, tujuan, materi, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan apersepsi apa yang tepat untuk dilaksanakan saat pembelajaran tersebut supaya anak-anak lebih semangat membacanya gitu?
kegiatan apersepsinya seperti apa dan kelebihan serta kekurangannya apa, Bu? Untuk apersepsi memang untuk mengawali KBM itu memang selalu ada apersepsi. Yeah. Untuk apersepsi memang harus terkait Mbak dengan yang namanya materi yang lalu, kemudian dikaitkan juga dengan materi yang akan diajarkan. Untuk kelebihannya memang anak-anak akan lebih istilahnya terkait lagi, mengingat kembali dengan pelajaran yang kemarin, kemudian nanti juga akan dikaitkan dengan pelajaran hari ini. Jadi anak-anak lebih bisa memahami untuk apersepsi ini. Namun untuk kekurangannya juga guru harus bisa memancing lah, mengambil kata-kata bagaimana supaya apersepsi ini yang bisa mengkaitkan pelajaran yang lalu dengan yang akan dilaksanakan itu bisa anak-anak lebih paham dan bisa menjawab dengan baik juga. Iya, baik. Kemudian untuk masalah selanjutnya, Bu, ini kan kemarin identifikasi masalahnya anak-anak itu motivasi sama hasil belajarnya belum banyak yang mencapai KKM. Nah, dari situ kemudian ditentukan penentuan solusi. Untuk penentuan solusi yang pertama itu menggunakan metode pembelajaran yang sesuai, yaitu metode bercerita. Nah, dari metode bercerita itu juga menggunakan bantuan media LCD dalam menyampaikan materi. Tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dan kekurangannya itu apa, Bu? Ini Mbak, untuk LCD memang media ini yang termasuk paling bagus ya untuk pembelajaran dari masa sekarang, karena sekarang kita kan sudah di era masa digital ya. Jadi untuk kelebihan dari penggunaan LCD ini memang anak-anak akan lebih tertarik, akan lebih bersemangat karena untuk apa yang diajarkan itu nanti secara langsung bisa dilihat ya. Namun untuk kelemahannya karena berhubungan dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita, memang itu hanya ada satu LCD. Jadi ini anak-anak harus istilahnya karena hanya satu, jadi harus antri dulu bergantian dengan temannya gitu. Jadi nanti harus jadi PR untuk Bu Nurul lah nanti bagaimana supaya bisa nanti anak-anak bisa menggunakan LCD itu dengan semaksimal mungkin. Iya, baik. Selanjutnya juga ada selain metode bercerita tadi kan ada alternatif juga dengan menggunakan metode inquiry. Nah, itu akan dikolaborasikan dengan permainan edukatif seperti contohnya kita menggunakan ular tangga terus anak-anak engklek seperti dimodifikasi dengan permainan tradisional. Tentunya itu juga akan ada kelebihan dan kekurangan kalau diterapkan pembelajaran itu. Kekurangan dan kelebihannya itu seperti apa, Bu? Nih Mbak, untuk kelebihannya itu karena anak-anak ini kan masa bermain ya, jadi anak-anak itu akan lebih bahagia, lebih bersemangat dalam permainan seperti ini. Namun ya itu tadi kekurangannya nanti kalau guru tidak bisa mengkondisikan suasana kelas supaya lebih tenang, itu nanti terlihat anak-anak akan gaduh. Iya, baik. Itu kekurangannya, nggih. Selanjutnya model pembelajaran apa yang tepat, Bu? Kalau kemarin berdasarkan penentuan itu ada model pembelajaran problem based learning. Jadi anak diberikan masalah terus nanti diminta untuk menyelesaikannya. Tentunya itu juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangannya juga seperti apa, Bu? Ini Mbak, untuk penyelesaian dari problem based learning ya, ini memang karena ini mengungkapkan masalah, jadi masalah yang ada di lingkungan itu nanti bisa Ibu ambil untuk disampaikan kepada anak-anak dengan pendekatan itu. Untuk kelebihannya yaitu tadi anak-anak akan lebih istilahnya tersusun bagaimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana cara solusi untuk mengungkap solusinya itu memang bisa secara langsung anak-anak bisa memahami itu. Namun untuk kekurangannya yaitu tadi anak-anak itu kalau memang yang tidak peka, tidak begitu istilahnya tidak antusias, tidak bisa memahami atau bingung dengan apa permasalahan yang disampaikan, itu nanti akan terkesan kesusahan kesusahan, akan lebih lambat penyelesaiannya dengan anak-anak yang lebih pintar. Baik, Bu, untuk selanjutnya tentunya kan ada lembar kerja peserta didiknya. Nah, ini
nanti di solusi kemarin itu menggunakan media tiruan bantuannya, seperti contoh pakai kartu bergambar atau mobil-mobilan. Kemudian nanti anak diminta untuk menulis misalnya mobil, ditulis mobil gitu. Nah, tentunya dengan penggunaan lembar kerja seperti itu kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya, Bu. Nah, kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa, Bu? Seperti penggunaan media-media yang lainnya itu juga untuk lembar kerja peserta didik ini itu memang untuk kelebihannya nanti memang anak-anak lebih istilahnya lebih sistematis ya Mbak dalam mengerjakan, karena memang ada langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Namun itu tadi untuk kekurangannya itu nanti kalau memang guru tidak bisa memberikan langkah-langkah yang sistematis kepada anak-anak, nanti anak-anak yang kurang istilahnya kurang mampu lah, yang kurang begitu pandai nanti bisa terkesan bingung. Iya, okay. Kemudian selain lembar kerja peserta didik tadi, tentunya juga ada media yang akan membantu. Selain media tiruan, media kartu gambar, itu juga bisa menggunakan media kartu kata dan dipadukan dengan gambar, Bu. Itu juga tentunya ada kelebihan dan kekurangan ketika nanti digunakan untuk alat-alat evaluasi. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa, Bu? Itu. Ya, untuk penggunaan media ini memang ya seperti yang sudah ya Mbak, yang awal-awal tadi memang untuk penggunaan ini memang media ini anak-anak memang lebih bersemangat Mbak, lebih termotivasi, lebih istilahnya lebih aktif ya. Namun itu tadi untuk kekurangannya kalau guru tidak mempersiapkan kartu yang lebih banyak itu nanti anak-anak biasanya apalagi anak kelas rendah ya itu nanti akan terkesan rebutan. Jadi istilahnya guru harus bisa menyediakan kartu tadi lebih banyak. Iya. Selanjutnya mengenai instrumen penilaian, Bu. Nah, ini instrumen penilaiannya kan solusinya kemarin itu dengan soal menjodohkan atau memasangkan kata-kata pada gambar, kemudian dipadukan juga dengan soal pilihan ganda tapi dengan menggunakan kuisis. Kuisis itu seperti permainan tapi permainannya edukatif gitu, Bu. Nah, di situ pasti tentunya ada kelebihan dan kekurangan jika diterapkan instrumen penilaian itu tadi. Kelebihan dan kekurangannya apa ya, Bu? Untuk penilaian seperti ini itu juga untuk pengambilan nilai guru bisa mengetahui kemampuan anak-anak itu memang lebih tepat Mbak. Namun itu tadi memang guru harus membutuhkan istilahnya meluangkan lebih banyak waktu, tenaga gitu, dan juga lebih banyak waktu untuk membimbing anak-anak supaya langkah-langkah yang digunakan untuk instrumen ini bisa tepat sasaran. Baik, selanjutnya di masalah yang ketiga, Bu. Ini masalah yang ketiga kemarin anak-anak di kelas 2 itu kan kalau diminta untuk bercerita atau menganalisis materi yang disampaikan Bu Guru tentunya kan agak kesusahan ya, karena itu ranahnya kan berpikir tingkat tinggi. Nah, kegiatan pembelajaran yang tepat itu kemarin solusinya adalah dengan pembiasaan nilai karakter jujur, anak menuliskan kegiatannya sehari-hari itu dalam buku. Nah, tentunya pasti ada kelebihan juga dan kekurangan juga dengan penerapan itu. Kelebihan dan kekurangannya apa, Bu? Untuk penulisan model jurnal seperti ini memang gini Mbak, untuk anak-anak itu yang suka menulis, suka membaca itu memang lebih tertantang untuk bisa menyelesaikan model seperti ini. Jadi anak-anak yang suka menulis itu pasti akan lebih giat menulis ya. Karena di sini nanti bisa kita lihat karakter anak yang sebetulnya yang bagus itu seperti apa, nanti bisa Bu Guru bisa melihat dari jurnal ini. Namun itu tadi kelemahannya untuk anak yang malas, yang istilahnya tidak suka menulis itu nanti akan terkendala dan terkesan malas-malasan untuk menulis. Baik. Selanjutnya model pembelajaran yang bisa diterapkan itu kan ada model pembelajaran problem based learning ataupun bisa juga dengan pembelajaran project based learning. Nah, ini juga memanfaatkan lingkungan untuk menerapkan model pembelajaran itu. Tentunya juga ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangannya itu bagaimana, Bu? Seperti apa? Terima kasih. Jadi untuk penggunaan model pembelajaran problem based learning dan project based learning ini memang karena kita
anak-anak kita arahkan untuk memanfaatkan lingkungan, yaitu memecahkan permasalahan yang berkaitan langsung dengan lingkungan anak. Jadi memang ini anak-anak memang untuk kelebihannya ini akan lebih menghasilkan produk yang lebih tepat, bagaimana bisa memanfaatkan komunitas dari atau komoditas dari lingkungan. Namun ini untuk kelemahannya itu juga masih berhubungan dengan waktu, Mbak. Jadi untuk guru itu harus betul-betul memprogram atau membuat sistematis langkah-langkah dari media ini supaya lebih tepat biar tidak memakan waktu yang cukup lama. Baik. Selanjutnya guru kan juga dituntut untuk melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan TPACK. Itu adalah pendekatan teknologi, pedagogi, kemudian juga mengetahui karakteristik siswa, Bu. Tentunya dari pendekatan itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangannya juga seperti apa, Bu? Ini, Mbak, untuk penggunaan TIK ini memang sebetulnya ini untuk di era sekarang ini memang betul-betul media yang paling tepat ya. Namun di satu sisi ini juga merupakan PR untuk guru sendiri, Mbak. Jadi untuk guru sendiri bagaimana supaya bisa menggunakan media TIK ini ya. Ini dengan guru harus paling tidak itu pertama harus menguasai dulu. Pertama harus menguasai bagaimana nanti kita bisa membimbing anak-anak supaya dengan penggunaan TIK ini bisa lebih tepat, lebih sistematis. Baik. Kemudian selain menggunakan pendekatan itu, pastinya juga ada instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian yang kemarin disarankan itu adalah berupa soal isian singkat dan juga soal uraian. Nah, itu juga akan ada kelebihan dan kekurangannya pasti. Nah, kelebihan dan kekurangannya kalau menggunakan instrumen penilaian soal isian singkat dan juga soal uraian itu seperti apa, Bu? Ini, Mbak, untuk penggunaan seperti ini itu memang untuk kelebihannya itu bisa kita guru sebagai pengajar, sebagai pemotivator itu memang bisa melihat secara langsung bagaimana bisa anak-anak itu bisa menganalisis soal itu dengan baik gitu ya. Namun untuk kelebihannya ya itu tadi memang yang namanya satu sistem itu juga ada kekurangannya, yaitu anak-anak yang merasa kurang mampu untuk menganalisa satu soal itu nanti bisa kebingungan dan mungkin malah kalau anak kecil itu masih mungkin malah akan merasa istilahnya merasa rendah diri, merasa tidak mampu seperti itu. Kemudian selain menggunakan model metode, tentunya juga ada media yang akan digunakan, yaitu menggunakan media apa, Bu, dari lingkungan? Untuk lingkungan ini anak-anak bisa kita arahkan untuk memanfaatkan lingkungan sekitar, Mbak. Jadi bagaimana nanti kita bisa mengkaitkan apa yang ada di lingkungan sekitar ini untuk bisa kita manfaatkan untuk yang berkaitan langsung dengan materi. Baik. Selanjutnya yaitu pastinya ada kegiatan apersepsi, Bu, dalam pelaksanaan pembelajaran. Tentunya ada kegiatan apersepsi. Nah, kegiatan apersepsi apa yang tepat untuk diberikan dalam pembelajaran itu? Seperti yang awal sudah saya sampaikan bahwa untuk apersepsi ini memang ini adalah cara yang paling tepat, Mbak, untuk mengaitkan pelajaran yang sudah lalu dengan pelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Jadi memang untuk yang paling tepat itu yaitu tadi mengkaitkan bagaimana pelajaran yang lalu bisa kita kaitkan tanpa ada jeda dengan pelajaran yang akan kita bisa tanya jawab, Bu. Bisa dengan melakukan tanya jawab. Jadi guru bagaimana bisa pandai-pandai untuk memberi pertanyaan dan siswanya bisa mengeluarkan jawabannya yang berkaitan dengan materi yang akan kita jalani. Nah, untuk siswa yang bisa menjawab tentunya nanti akan diberikan penghargaan gitu. Penghargaan reward itu penghargaan yang tepat untuk siswa itu seperti apa. Kemudian untuk siswa yang tidak bisa menjawab tentunya kan ada
hukuman. Nah, hukuman apa yang tepat untuk diberikan kepada anak-anak itu? Iya Mbak, karena kita sebagai pendidik, istilahnya kita memberikan reward kepada anak yang mampu, itu juga tidak usah terlalu berlebihan. Kita sesuaikan dengan kondisi anak ya. Mungkin hanya dengan menepuk ini istilah ini udah bagus, pintar ya itu dengan ujian bagus. Cukup kata bagus, apalagi dengan sentuhan ini saja sudah merupakan reward yang paling berharga dan akan mungkin anak akan merasa dihargai, akan merasa terpuji dengan baik. itu. Kalau untuk hukumannya Bu? Kalau untuk hukuman ya kita sesuaikan aja dengan usia anak, karena anak-anak itu yang istilahnya mendidik yang bersifat mendidik. Misalnya pertama dengan melalui ini aja kata-kata aja dulu, nanti lama beberapa kali kok tidak bisa ya bagaimana nanti bisa lah ditawarkan sama temennya ini kok sudah beberapa kali kok tidak bisa berubah ini nanti ya yang penting intinya nanti hukuman seperti apapun, seringan apapun nanti kita usahakan untuk bisa mendidik. Ya baik. Untuk selanjutnya di permasalahan yang keempat yaitu siswa itu berkesulitan belajar Bu. Jadi ada kesulitan dalam pembelajarannya untuk memahami materi. Nah tentunya ada metode pembelajaran yang tepat untuk diberikan kepada anak-anak seperti itu di kelas 2. Nah metode pembelajaran yang tepat untuk diberikan itu apa Bu? Yaitu ini Mbak, kalau untuk pembelajaran yang tepat dengan anak itu bisa dengan menggunakan pembelajaran remedial. Remedial itu adalah untuk anak-anak yang nilainya kurang bagus, itu bisa diberikan remedial. Juga bisa dengan menggunakan pengayaan, itu untuk anak-anak yang bisa lebih cepat melaksanakan tugasnya. Itu juga bisa dengan menggunakan ini Mbak yang paling menarik mungkin anak-anak lebih ke kuis untuk kuis antar kelompok itu juga bisa, itu juga bagus ya. Iya. Baik, selanjutnya kita bisa menggunakan model pembelajaran apa Bu? Kemudian kelebihan dan kekurangannya itu apa? Kalau untuk yang lain, pendekatan yang lain itu bisa menggunakan tadi Mbak yang sudah dari awal-awal yang sudah Bu sampaikan, itu bisa menggunakan project based learning, kemudian juga bisa menggunakan problem based learning, itu juga bagus untuk anak-anak bisa untuk berpikirnya bisa semakin lebih bagus. Kelebihan dan kekurangannya Bu dari model tersebut? Untuk kelebihannya dari model-model yang bisa kita kombinasikan untuk anak-anak itu ya tadi anak-anak akan lebih semangat, lebih bisa istilahnya bisa melihat permasalahan, bisa menyelesaikan permasalahan dengan lebih baik. Untuk pembelajaran bisa lebih menarik, bisa lebih menantang. Terus kalau untuk kekurangannya yaitu tadi guru harus pandai-pandai lah untuk menyediakan sarana prasarana yang memadai. Guru harus menguasai TIK dan juga untuk waktunya harus betul-betul guru bisa memanage ya supaya anak-anak nanti tidak gaduh, tidak ramai sendiri. Ya, baik. Selanjutnya media apa yang bisa digunakan untuk melaksanakan model pembelajaran itu? Medianya itu apa ya Bu? Kalau untuk media anak-anak kelas rendah ya Mbak itu bisa lah dengan menggunakan mungkin dengan kartu kata, dengan menggunakan batang lidi Biasanya kalau untuk berhitung itu anak-anak lebih mudah karena dulu saya pada waktu kecil itu juga menggunakan batang lidi yang diikat itu juga bagus Mbak. Untuk berhitung. Selain itu juga bisa dengan menggunakan berbagai macam yang berhubungan dengan elektronik lah, mungkin bisa menggunakan benda-benda di sekitar itu nanti juga bisa bagus juga untuk anak-anak. Ya baik. Kemudian pastinya juga akan ada lembar kerja untuk peserta didik Bu. Nah ini lembar kerja yang disarankan kemarin adalah seperti adanya kotak benar dan salah. Nanti anak mengisikan jawaban yang benar ke kotak yang benar, kemudian ke kotak yang salah juga. Nah itu teknis seperti itu, kelebihan dan kekurangannya seperti apa Bu? Ini untuk penggunaan teknik seperti ini itu anak-anak lebih aktif Mbak. Istilahnya anak-anak kalau sudah diberikan tantangan itu kan istilahnya seperti tantangan ya. Berarti anak-anak memang akan berusaha bagaimana supaya benar. Oh ini kotak ini kata ini saya masukkan ke kotak yang benar. Oh ke kotak yang salah itu nanti anak-anak lebih kritis Mbak, akan lebih mudah untuk akan lebih aktif. Kemudian kekurangannya Bu?
Untuk kekurangannya itu kalau permainan seperti ini itu ya tadi kalau anak-anak kalau guru tidak bisa mengarahkan, tidak bisa mengarahkan, tidak bisa mengkondisikan waktu, memang akan terkesan gaduh rame. Iya, baik. Selanjutnya kan ada penilaian secara formal maupun informal, asesmen informal sama formal, Bu. Nah, dari asesmen kedua itu apa yang bisa kita terapkan, Bu? Dengan cara apa? Yaitu yang pertama bisa melalui observasi tingkah laku anak ya, Mbak. Yeah. Jadi nanti bagaimana kita bisa guru itu menyediakan dulu ya susunan lembar-lembar observasi yang akan kita terapkan ke anak-anak. Yeah. Kemudian juga bisa menggunakan angket atau semacam apa ya, kuesioner yang harus diisi. Oh, ini tugas dipilah, nanti bisa untuk tugas individu bisa, kemudian memberikan secara penilaian kelompok juga bisa. Iya, baik. Selanjutnya untuk penilaian hasilnya, Bu, penilaian hasilnya dilakukan apa, Bu? Itu bisa dengan menggunakan ini, Mbak, apa ya ini? Critical thinking. Ya, itu juga bisa dilakukan dengan itu. Nah, ini semacam istilahnya bisa guru bisa melalui reward penghargaan penghargaan untuk anak-anak yang mampu, yang lebih cepat, dan juga bisa untuk anak-anak yang memang betul-betul bandel yang tidak bisa kita kondisikan baik, itu bisa dengan menggunakan tadi untuk hukuman tapi yang bersifat mendidik. Ya, kemudian dari 4 masalah tadi, Bu, dari siswa yang belum bisa membaca, kemudian menganalisis materi, kemudian anak juga belum mampu berkesulitan belajar, dan juga motivasi sama hasil belajarnya kan rendah nih, Bu. Dari keempat permasalahan itu mungkin seperti yang terjadi di kelas rendah, kita sebagai guru itu sebaiknya menjalankan kegiatan pembelajaran yang bagaimana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Ini yang pertama, kita sebagai pendidik itu memang harus betul-betul kita bisa memposisikan kita. Jadi kita tidak kesannya tidak mengajar, tapi kita memotivator anak-anak. Jadi kita lihat, kita persiapkan dulu apa-apa rencana yang akan kita berikan kepada anak. Kemudian selama KBM juga kita bisa membimbing anak, bisa mengajarkan anak dengan baik sesuai dengan apa yang sesuai dengan kurikulum ya istilahnya itu. Kemudian nanti untuk penilaiannya itu sendiri juga kita bisa menggunakan beberapa asesmen yang sudah ada. Nanti insya Allah nanti semuanya bisa anak-anak nyaman, guru juga tenang. Iya, baik. Untuk yang terakhir, Bu, dari keempat permasalahan tadi tentunya kan sudah diberikan solusi-solusi yang tepat. Nah, menurut Ibu apakah solusi-solusi yang diberikan tadi sudah sesuai, sudah tepat, atau mungkin ada alternatif solusi lain gitu menurutmu dengan? Kalau untuk dari pribadi saya sendiri sih, kalau selama ini memang untuk guru-guru yang sudah melakukan solusi-solusi pendekatan kepada anak yang seperti ini itu memang sudah tepat, Mbak. Mungkin kalau memang ada kekurangan sedikit-sedikit itu juga sudah wajar ya, karena menghadapi anak yang begitu beraneka ragam karakter, beraneka ragam basic dari keluarga itu juga kita memang membutuhkan kesabaran yang lebih. Jadi itu juga berpengaruh ya, Bu ya. Nah, selanjutnya kita selain menggunakan sumber-sumber belajar dari yang ada, kalau menurut jenengan itu kita bisa memanfaatkan sumber belajar apa saja gitu? Ya, istilahnya gini, Mbak, kalau sumber belajar itu memang bisa kita dapatkan dari buku juga. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan dari lingkungan sekitar. Itu juga baik juga untuk anak. Terus kemudian kita juga bisa mengoptimalkan penggunaan TIK, karena memang sekarang ini memang kita apalagi gini, Mbak, istilahnya anak-anak itu sekarang sudah yang namanya pegang HP ya, itu memang sudah merupakan kebiasaan anak. Jadi kita harus pandai-pandai lah sebagai pendidik. Nanti kita bisa mengarahkan anak-anak supaya jangan untuk penggunaan TIK ini diusahakan anak-anak jangan sampai menyimpang ya.
anak-anak harus bisa tetap harus ada pengawasan harus ada pengawasan, harus ada pembimbingan supaya anak-anak nanti tidak keluar dari jalur yang semestinya. Ya baik, mungkin itu saja Bu. Terima kasih untuk penguatan solusi yang telah diberikan. Nah, sangat bermanfaat sekali nanti untuk diterapkan di rencana aksi selanjutnya dan akan dituangkan ke dalam RPP juga. Nah, nanti tentunya dalam penuangan RPP tersebut mungkin ada saran dulu Bu untuk RPP harus saya buat bagaimana begitu. Ini aja Mbak, untuk yang namanya administrasi kan tidak ada yang tepat harus seperti ini, tidak. Jadi kita istilahnya kita situasional. Jadi monggo nanti Mbak Nurul baiknya yang lebih tepat sesuai dengan arahan mungkin dari kampusnya, dari tugas dari pembimbing itu seperti apa, silakan. Yang penting nanti bisa dilaksanakan, untuk KBM juga bisa berhasil dengan baik, penilaiannya juga bisa sukses. Ya baik, terima kasih atas jawabannya dan solusinya. Terima kasih juga atas waktunya Bu. Demikian wawancara yang saya laksanakan dengan jenengan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.